semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati belajar di rumah ya. Jangan lupa tetap sehat dan juga bersyukur. Nah, kompetensi dasar dalam episode kali ini adalah 3.2 memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. 4.2 menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Silahkan disimak penjelasan materinya ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, seperti biasa ya, sebelum Ibu menjelaskan kedua konsep ini, Ibu akan menghubungkan dua konsep ini dengan peristiwa sejarah ya. Oke, peristiwa sejarah yang pertama ya, Ibu tuliskan di sini ada peristiwa A. Oke, kita buat dulu timeline atau garis waktunya ya. Nah, ini mungkin peristiwa ini sudah kalian pahami sebelumnya ya. Pada tanggal 6 Agustus ini tahun 1945 di kota Hiroshima, kemudian juga di tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Nah, di dua kota ini terjadi pengeboman yang dilakukan oleh sekutu ketika itu. Nah, ketika kedua kota ini dibom oleh sekutu, maka nanti dampaknya adalah Jepang itu harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu ya, tepatnya ini pada tanggal 15 Agustus 1945. Oke, dapat dipahami ya peristiwa A ya. Nah, sekarang kita pindah ke peristiwa B. Nah, di peristiwa B ini Ibu akan mencontohkan kekuasaan yang pernah ada pada masa Wangsa Shailendra. Nah, Wangsa Shailendra itu salah satu wangsa atau salah satu dinasti yang pernah berkuasa ketika kerajaan Mataram kuno ya. Jadi Mataram kuno itu ada dua, ada Wangsa Sanjaya dan juga ada Wangsa Shailendra. Nah, Wangsa Shailendra itu merupakan wangsa yang memang memerintah dengan waktu yang sangat lama ya. Ketika itu wangsa ini memerintah Mataram kuno itu selama 250 tahun. Oke, dapat dipahami ya peristiwa yang B. Nah, nanti kita akan simpulkan dan kita akan hubungkan dengan konsep perubahan dan juga keberlanjutan. Nah, silahkan diperhatikan kembali peristiwa yang A ya, tadi di tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima, kemudian juga 9 Agustus pada tahun yang sama di kota Nagasaki, itu terjadi pengeboman yang dilakukan oleh sekutu, sehingga nanti dampaknya adalah Jepang akan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, peristiwa yang A ini dia menunjukkan adanya konsep perubahan. Ya. Nah, perubahan itu apa sih? Perubahan itu adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Itu ya. Nah, kita lihat di sini apa sih yang berbeda? Nah, kalau kita perhatikan
Pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945, ada 2 kota di Jepang dibom oleh sekutu ya. Setelah itu ada perubahan ya. Apa perubahannya? Perubahannya yaitu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sehingga ini perbedaannya. Ini perubahan yang terjadi di negara Jepang setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Nah, konsep perubahan ini maaf ya. Konsep perubahan ini ada 2. Yang pertama perubahan secara cepat ya. Yang kedua perubahan secara lambat. Nah, peristiwa A ini merupakan perubahan secara cepat. Gitu. Ya, nah kemudian kita perhatikan peristiwa yang B. Nah, peristiwa yang B itu membahas mengenai kekuasaan atau kepemimpinan Wangsa Shailendra yang berlangsung selama 250 tahun. Nah, peristiwa B ini dia itu menunjukkan adanya konsep keberlanjutan. Lalu apa konsep keberlanjutan ini? Nah, konsep keberlanjutan ini merupakan suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Nah, jadi keadaan yang telah berlangsung lama itu kalau kita lihat di peristiwa B ini ya, kekuasaan Wangsa Shailendra yang berkuasa selama 250 tahun itu berlanjut. Jadi ini konsep keberlanjutannya. Gitu ya, dapat dipahami ya. Nah, konsep perubahan kemudian juga konsep berkelanjutan ini dapat kita ketahui dengan cara membandingkan ya. Oke, konsep perubahan kemudian konsep berkelanjutan ini dapat kita ketahui dengan cara membandingkan 2 peristiwa atau bahkan bisa lebih ya. Membandingkan 2 atau lebih peristiwa sejarah. Nah, contohnya kita akan mengetahui mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Nah, maka nanti kita akan membandingkan perkembangan bahasa Indonesia ya pada masa pemerintahan Belanda, maka nanti yang akan kita bandingkan adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Nah, kemudian nanti akan kita bandingkan dengan masa pemerintahan Jepang dan nanti kita juga akan melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Nah, kenapa harus dilihat kebijakannya ya? Kenapa harus dibandingkan kebijakannya? Karena pada masa pemerintahan Belanda juga pemerintahan Jepang, penggunaan bahasa Indonesia itu tergantung kepada kebijakan yang pemerintah buat saat itu. Atau bahkan kita juga bisa membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa kini atau masa sekarang. Oke, nah itu dia ya materi mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah ya. Bagi kalian yang masih belum mengerti atau belum paham mengenai materinya, silahkan kalian bisa tanyakan.